Selamat datang di Mora Channel. Oke guys, saya ingin menunjukkan sesuatu yang penting buat kita yang mempunyai laptop, khususnya yang jenis spek yang berbeda ya. Yang saya maksudkan seperti kita ambil aja langsung contohnya TUF Gaming Asus ya, dengan seri sekian-sekian seperti yang saya gunakan ini. Kendala pada saat kita ingin menggunakan OBS Studio untuk melakukan broadcasting ataupun live streaming yang seperti yang dilakukan oleh para streamer-streamer di zaman sekarang, seperti itu kira-kira. Terus kemudian saya mencari ya di mana sih case-nya ini, di mana root cause-nya ini. Terus saya sempat hampir menyerah ya, sehingga ini udah nggak bisa dipakai lagi nih karena memang aplikasinya saya pikir nggak cocok kepada laptop spek yang saya punya ini. Ternyata setelah saya teliti, setelah saya cek, cross check, buka sana, buka situ, ya kan, pasang tutup, masuk keluar, cerot kan, gitu. Oke, tibalah ketika saya baca sih sebenarnya awalnya ya di berita-berita tentang spek daripada TUF Gaming laptop ini terhadap aplikasi-aplikasi broadcasting yang ada. Rupanya ada yang membuat saya tertarik sehingga saya buatkan video ini teman-teman. Mudah-mudahan buat teman-teman yang mempunyai case yang sama, dia mempunyai spek laptop yang dual ya, dual kalau dual bertinju gitu, box. Aduh, dual VGA ya. Jadi untuk yang jenis spek seperti itu laptopnya biasanya itu laptop gaming, contoh punya saya TUF ya, TUF Gaming Asus. Pasti OBS ini ada masalah yang akan dijumpai. Nah, caranya bagaimana? Di sini akan saya tunjukkan caranya buat teman-teman bisa langsung ke arah Windows seperti yang saya tunjukkan dengan menggunakan kursor yang cantik ini. Ya, tekan langsung ke setting dan nanti menuju ke sistem. Ya, nanti dari sistem kita bisa langsung ke grafik. Nah, di grafik setting inilah nanti akan kita atur teman-teman semuanya ya. Oke, kita close dulu. Saya ingin menunjukkan cara yang lebih cepat. Nah, di area search ini diklik, terus diketikkan aja langsung tikus atau mouse ya. Nah, kemudian kita klik aja mouse settingnya seperti itu. Untuk apa kita mengetik mouse setting ini? Ya, untuk ngelihat mouse lah ya. Nah, terus hubungannya dengan OBS Studio? Tatakang, nggak ada hubungannya, hancur, nggak ada hubungannya, asli nggak ada hubungannya, kampret emang ini. Oke, kita kembali ke settingan yang sudah saya sampaikan tadi. Kita ke sistem, kemudian ke graphic setting. Nah, disinilah yang harus kita perhatikan teman-teman ya. Ini harus kita pastikan graphic preference-nya harus dikoneksikan kepada aplikasi broadcasting itu sendiri. Nah, ini teman-teman bisa langsung ke browse ya, ke browse. Terus kemudian dicari di mana teman-teman menyimpan aplikasi yang sudah di-download. Biasanya OBS Studio ini ketika sudah diinstal, dia akan pergi ke C, terus kemudian program file, oke, udah dicari aja di situ yang ada namanya atau tulisan OBS Studio. Setelah itu klik BIN ya, bukan Badan Intelijen Negeri gitu ya, negara gitu ya. Kemudian tapi bin ya, bin itu artinya bin, wadah gitu ya, mangkok atau ember gitu. Terus kemudian akan muncul 64 bit, ketik aja langsung. Nah, lihat logo OBS-nya. Kenapa dia ada 64? Karena memang dia 64 bit ya. Oh ya, teman-teman juga harus menyesuaikan bit daripada aplikasi yang teman-teman install itu sesuai dengan bit komputer yang kita punya. Ya, gimana cara menunjukkannya ya? Saya akan coba tunjukkan di sini.
properti ya yang tampil di sini. Mana dia kok hilang? Apa karena kacamata? Oh ini. Sistem daripada operating sistemnya 64 bit. Nah, sedangkan aplikasinya 64 bit. Jadi dia match. Itu yang paling penting yang harus dipastikan sebelum kalian download dan install aplikasi. Contohnya di sini adalah Broadcasting Studio. Seperti itu ya, kira-kira. Kita close aja nih. Close dulu. Tidak mau dia, saudara-saudara. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini nanti yang akan diklik add. Kemudian di add ya. Nah, karena saya sudah setting, jadi saya nggak perlu add. Bapak-bapak, teman-teman, saya cancel aja. Ketika itu sudah di add ya, maka yang ada di sistem tadi, kita kembali ke graphic setting, akan muncul di sini. Ketika muncul di sini, kasih option ya. Sesudah dikasih option, di sini nanti ada 3 pilihan, teman-teman. 3 pilihan ya. Biasanya ketika baru kali kita set dia di dalam graphic performance preference ini, dia akan berada di pilihan let Windows decide. Masa jadi window yang ngatur kita ya kan? Nah, udah kita pindahkan masuk ke power saving. Jadi dia di sini di setting, teman-teman semuanya. Dan save ya, karena saya sudah di power saving ya. Ini hanya sekedar menunjukkan ke kalian supaya mengerti seperti itu ya. Oke, cancel saja ya. Nah, ketika ini sudah di power saving, maka sudah selesai, teman-teman. Kalian akan langsung bisa menikmati Studio OBS kalian. Nah, ciri-cirinya ketika ada kendala ya kan, di mana sih yang bisa langsung kita bisa lihat gitu ya. Pasti pertanyaannya gitu. Teman-teman sudah download, install, buka, dia langsung kebuka gitu. Seolah-olah nggak ada masalah, seolah-olah nggak ada kendala. Tapi ketika ada tanda-tanda di layar ya, di layar ini nih, lihat layar ini. Layar yang ada list warna biru nih layar warna biru. Ketika ada tanda black atau black screen, kalau bahasa digitalnya hitam semua ini, itu maksudnya black screen itu hitam, nggak ada, aku aja nggak nampak gitu, nggak ada tulisannya bergoyang yang lalu lalang ini, nggak jelas ini, nggak ada mirror screen lagi yang sampai jauh ke ujung dunia sana tuh, nggak ada, black, asli black, hitam tahu kan, hitam. Lihat aja ke bawah, hitam kan, hitam. Nah, itulah dia maksud saya black screen. Itu bisa kita jadikan sebagai tanda. Maka setelah kita setting tadi grafik settingnya itu ya, setelah kita pindahkan ke power saving, maka dia akan nongol yang seperti ini. Tanda-tanda OBS itu tidak ada sakit apa-apa, nggak demam, nggak jantungan, ya kan? Itu ketika kita mempunyai tampilan layar seperti ini, mirror. Jangan kebalik ya pemikirannya, teman-teman. Ketika black screen, Anda nanti mengatakan, Anda gila men, bahasanya Anda cipok loh. Oke, ketika kalian melihat black screen, jangan mengasumsikan bahwasanya nggak ada kendala. Justru kalau ini black screen, itu ada masalah pada OBS kalian ya. Khususnya ketika ya rekam layar ini kalian aktifkan. Jadi gini, biar saya perjelas. Saya takutnya kalian kesasar nanti masuk jurang. Saya takut kalau kalian masuk jurang nanti siapa yang nolong. Kan gitu. Ketika kalian buka OBS, ini kosong nih. Ini kosong. 1, 2, 3, 4 ini kosong. Yang ada itu tulisan cuman scene 1. Tulisannya SCENE 1. Itu tok. Tapi source-nya itu kosong. Jadi di scenes ini hanya bawaan. Si OBS menyediakan satu scenes bawaan. Itu tetap selalu ada. Nggak bisa kita remove itu. Jangan kamu remove. Nanti ter-remove hidupmu. Kan gitu. Nah, oke. Di source-nya, di kolom source ini kosong.
Ini kosong, nggak ada kamera wajah lah, itu kata penghantar apa ini, PPT BBS ini nggak ngerti kita ini ya kan, rekam layar ini apa-apaan ini. Itu kosong, black. Nah, di sininya pun ikut kosong, normal. Itu normal. Yang saya maksud kalau ada kendala itu adalah ketika kalian mengaktifkan rekam layar, ya, ketika kalian mengaktifkan rekam layar, BG, dengar, listen to me, ini tetap hitam. Itu baru OBS Studio yang kalian install itu penyakitan. Tapi menjadi catatan penting, bukan aplikasinya yang penyakitan. Laptop ente yang kurang sehat, nggak mendukung, nggak mensupport aplikasi itu hidup di laptop kalian itu. Atau di PC kalian itu. Oke? Dengarkan Babang Mora nih, Babang Mora. Nah, itu yang saya sharing di hadapan para teman-teman streamer yang luar biasa. Ya, supaya apa? Supaya kalian tidak bingung, supaya kalian tidak kesasar dan mudah menyerah, hapus, ya kan? Seperti yang saya lakukan. Nggak bisa, ya kan? Uninstall, nggak bisa, uninstall, restart. Ya, nah itu yang saya cegah supaya kalian happy. Kalau kalian happy, sehat. Kalau kalian sehat, panjang umur kalian, corona menjauh dari hidup kalian. Sekian dari saya, Mora Channel. Mora Gaming, Mora Channel, Mora Entertain, apalah itu namanya, Mora Group Jaya Abadi. Bye. Terima kasih.